Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nabiyyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Halaman 125. Perkara had mencuri. Apa hukuman mencuri di dalam pandangan Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa tuqta'u
yadus sariqi yadus sariki bi salasati bisalasati syara'ita syara'ita ayyakuna ayyakuna balighan alilan aqilan akilan wa ayyasriqa wa ayyasrika nisaban nisaban qimatuhu bimat rubu'u dinarin dinar min hirzi min hir mithlihi mislihi la milkalahu la milkala fihi fihi wala syubhata wala subhata fi malil bima masruqi minhu ruqi minhu wa tuqta'u wa tuqta yaduhul yumna yadul yumna min mifsali min misla al-ku'i al-ku'i fa in saraqa fa in sarafa thaniyan thaniyan quti'at kutiha rijluhul yusra fa in saraqa fa in sarafa thalithan thalisan quti'at kutiha yaduhul yusra yadul yusra fa in saraqa fa in sarafa rabi'an rabi'an quti'at kutiha rijluhul yumna bidihul yumna fa in saraqa fa in sarafa ba'da dzalika ba'da dzalika uzzira wa qila yuqtalu yuqtalu sabran sabran wallahu a'lam. Mencuri as-sariqatu definisinya akhdhu malil ghairi khufyatan, mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi. Kalau bahasa kita macam-macam, mencuri, nyolong, ngutil, nimpe, nilep, itu sama tuh, namanya mengambil harta orang diam-diam. Kalau ngambil harta orang terang-terangan bukan mencuri, ngerampas namanya, ngerampok ya. Kalau ini batasannya ngambil harta orang. Nah, bagaimana kalau ngambil harta sendiri, entah terang-terangan diam-diam, bukan mencuri, bukan malil ghairi, dia mengambil harta miliknya sendiri. Nanti akan kita bahas di sini. Dasar daripada hukum mencuri ini, dalam Al-Quran Allah berfirman, wassariqu wassariqatu, pencuri lelaki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangan keduanya. Artinya baik pencuri lelaki maupun pencuri perempuan, potong. Jazaa'am bima kasaba, sebagai balasan apa yang mereka perbuat. Nakalam minallah, itu sebagai hukuman dari Allah Ta'ala di dunia. Sekarang untuk menegakkan hukum, kalau tadi Al-Quran perintahnya potong, yang dipotong tangan, ukuran dipotong tangannya dari mana? Dari hadis. Kemudian nilai benda yang dicuri berapa nominalnya? Kalau Quran membahas cuma global, pencuri tangannya dipotong. Nah, adapun ukuran yang dipotong sampai pergelangan, sampai siku, atau sampai mana? Hadis yang menerangkan keglobalan tadi. Wa tuqta'u yadus sariqi bi salasati syara'ita, dan dipotong tangan pencuri itu dengan 3 syarat. Berarti kalau nggak memenuhi 3 syarat, nggak bisa ditegakkan hukum potong tangan. Pertama, ayyakuna balighan, bahwa adalah yang mencuri itu dewasa. Kalau yang mencuri anak-anak
dia salah, tapi tidak bisa diterapkan hukum potong tangan karena pelakunya bukan orang dewasa. Kedua, aqilan, yang mencuri itu orangnya berakal, waras. Berarti kalau yang mencuri itu gila, kita tangkap, nggak bisa dipotong tangannya. Yang mencuri gila ya. Cuma nanti siapa yang bertanggung jawab? Walinya. Bukan walinya dipotong, dia wajib membayar denda dari apa yang dicuri oleh saudaranya nih yang gila nih, atau anaknya yang gila, atau dia wajib mengembalikan harta yang dicuri tadi. Yang ketiga, nah ini nilai bendanya yang dicuri, wa ayyas riqa nisoban, dia mencuri benda yang bernilai mencapai nisab. Ini istilahnya berbeda dengan istilah zakat ya. Mencapai nisab tuh mencapai batas qimatuhu, nilai benda yang dicuri itu rubu'u dinarin, 1/4 dinar. 1 dinar dikonversi ke gram emas 4/4 gram emas. Jadi kalau 1/4 dinar 1,6 gram lebih dikit. Sekarang 1 gram berapa duit emas? 2,3. 2,3. Tambahin deh 1/4-nya. Kira-kira 2,3 tambah 600 ribuan ya. 2,9 hampir 3 juta. Jadi kalau seseorang mencuri ayam harganya berapa? Misalnya 200 ribu, dia salah, tapi tidak bisa dipotong tangannya karena nilai benda yang dicuri tidak mencapai nisab. Nisabnya 1/4 dinar atau lebih kurang 1,6 gram lebih. Mencuri helm, ya tergantung nilai helmnya. Kalau helm yang biasa 200 ribu, kalau helm yang mahal bisa 1,5 juta. Nah, ada nggak nilainya sepadan dengan 1/4 dinar? Selanjutnya apa? Dicuri benda itu min khirzi mislihi, dalam kondisi terjaga yang sepadan. Kalau naruh helmnya di pinggir jalan, di atas spion motor, dia taruh, disambar orang, pelakunya ketangkep, nggak bisa dipotong tangan. Kenapa? Dia taruh helm di tempat yang tidak selayaknya. Beda kalau ditaruh di tempat yang sepatutnya. Di bawah jok motor memang sudah disediakan tempat helm, dia udah taruh di situ, joknya dikunci, masih dicuri juga. Ini naruh motor pinggir jalan, dipanasin motornya, dalam keadaan ready, disambar orang. Itu namanya dalam kondisi fi ghairi hirzim mithlihi, tidak dalam kondisi terjaga, artinya pemiliknya lengah, teledor banget. Nah kita taruh motor di dalam rumah aja masih hilang, ini naruh di mana? Di pinggir jalan. Ini jangan salah paham, tadi kasih angin, oh kata Ustadz nggak dipotong tangan ya. Ini lihat aja tuh di ganggang, udah kayak mall, parkiran motor berjajar nggak tuh?
Saya ulangi. Pertama, pelakunya dewasa, berakal. Sekarang benda yang dicurinya nilainya mencapai nisab. Berapa nisabnya? 1/4 dinar. Nah, kemudian yang dipotong apanya? Mari kita lanjutkan. Sebelum lanjut perkara yang dipotong, masih berkenaan dengan benda yang dicuri. La milka lahu fihi, bukan miliknya pada benda yang dicuri itu. Itu yang bisa ditegakkan hukum potong tangan. Ya. Akhdhu malil ghair, mengambil harta orang lain. Kalau dia mengambil miliknya, nggak bisa disebut mencuri. Motor dia hilang, berarti dia korban pencurian. Ternyata di motornya ada GPS, dia bisa kejar, dia lacak, ada motornya di satu tempat, ya dia bawa. Orang pergokin, teriakin, maling, ini motor saya justru dicuri. Dia bawa bukti-buktinya, STNK-nya, BPKB-nya. Gak bisa dia dituduh mencuri. Dia mengambil hak miliknya, justru dia korban. Mungkin gak kasus begitu terjadi? Ya mungkin. Wala syubhata fi malil masruqi minhu, juga tidak ada kesamaran pada harta yang dicuri. Ini yang diambilnya ini syubhat. Contoh begini, ada seorang bapak tua di zaman Nabi. Dia dilaporkan oleh anaknya, ya Rasulullah, ayahku mencuri. Panggil oleh Nabi. Ayahnya jalannya aja tertatih-tatih pakai tongkat, sudah sepuh. Ada apa ya Rasulullah? Saya dapat laporan dari anakmu, kamu mencuri. Lalu Rasulullah tanya, kenapa bapak mengambil harta anak bapak? Sambil berderai air mata, ya Rasulullah, saya nggak ada kepikiran mau ngambil barang orang, apalagi barang milik anak saya sendiri. Saya lapar ya Rasulullah, saya punya anak nggak perhatian sama saya, terpaksa saya ambil untuk mengganjal perut saya. Nabi balik memarahi si anak muda itu. Anta wa maluka li abik, kau dan hartamu milik orang tuamu. Jadi si bapak nggak bisa dipotong tangannya. Nah anak ya milik bapaknya, harta anak milik dia juga. Tapi jangan salah paham, ntar kelar ngaji gue comot aja punya anak gue. Salah tetap salah. Cuma kan Nabi menelusuri tadi, apa yang mendorong si orang tua? Kok bukan hal yang biasa dia ngambil harta anak? Oh ternyata apa? Anaknya yang kurang perhatian, sampai bapaknya nyolong harta dia buat belanja untuk makan dirinya. Berarti kan faktornya dia anak, nggak ada perhatian. Padahal dalam bab nafkah, kalau anak yang berkemampuan wajib bukan saja menafkahi anak istri, wajib menafkahi orang tua yang sudah lemah, dia wajib perhatikan. Makanya dalam rumah tangga dari awal ngomong sama istri terus terang, sebelum kamu saya nikahi, di pundak saya bapak dan ibu saya. Setelah kamu saya nikahi, di pundak saya bertambah kewajiban saya menafkahi kamu.
Jadi kalau nanti dalam rumah tangga kamu nanya, bang, gaji kemana sebagian? Kan dari awal abang bilang, abang juga menafkahi orang tua abang yang sudah sepuh. Begitu. Selama ini saya diduain nih. Iya, kelewatan abang. Belum kita di siapa pelakornya bang? Enak aja pelakor, ibu bapak saya. Sebelum saya nikahi kamu, saya sudah nafkahi ibu bapak saya yang sudah lemah itu. Ini ngasih orang tua ngumpet-ngumpet membini, ya salah. Terus terang aja, emang itu kewajiban. Jangan sampai terjadi seperti yang terjadi di zaman Nabi. Orang tua nggak terperhatikan sampai terdorong dia ngambil harta anaknya buat makan. Nah, itu namanya wala syubhata fi malil masruqi minhu. Contoh lain, ya, harta ini bukan harta syubhat, artinya bukan sumbernya syubhat. Dia mengambil harta yang ada kesyubhatan, dia sendiri ada bagian di situ. Misalnya harta wakaf. Wakaf itu kan milik bersama. Dia nyolong karpet masjid, nggak bisa dipotong tangannya. Salah, dia salah, tapi nggak bisa dipotong tangannya karena yang dia colong harta wakaf. Kalau namanya wakaf bersama-sama dia ada andil di situ. Tapi jangan salah paham, ntar amplifier masjid dibawa ke jembatan hitam lagi. Kata Ustadz kagak dipotong tangannya. Ini kan bicara hukuman hadnya ada batasan, betul-betul jelas milik orang lain. Watuqta'u yaduhul yumna. Nah, yang dipotong tangan kanannya, min mifsalil ku', dari mifsal, persendian ku', pergelangan. Di sini nih. Jangan dilebihin begini. Algojonya zolim, harus segini. Fa'in sarokosanian, kalau dia mencuri kedua kali, silang kaki kirinya. Kutiat rijluhul yumna, dipotong kaki kirinya. Fa'in saroko salisa, nggak jerah juga dia mencuri ketiga kali. Kutiat yaduhul yusra, dipotong tangan kirinya. Masih mencuri juga. Wa fa'in saroko robi'an, kalau dia mencuri keempat kali, kutiat rijluhul yumna, dipotong kaki kanan, kaki kanannya. Pencuri pertama tangan kanan, mencuri kedua kaki kiri disilang, mencuri lagi tangan kiri, mencuri lagi kaki kanan, masih nyolong juga. Bingung kita. Ini terjadi di zaman Umar bin Khattab. Orang laporkan, ya Amirul Mukminin, ada seseorang mencuri. Nah, ini yang melapor saksi, dia ngelihat nyuri panci. Panggil oleh Umar bin Khattab. Dia lihat orangnya tangan kanan kirinya udah buntung, kaki kanan kirinya udah buntung. Kamu mencuri? Ya Amirul Mukminin, lihat aja kondisi saya. Tangan kagak, kaki kagak, masa dibilang mencuri? Oh iya, kata Umar bin Khattab. Ya udah, bawa lagi tuh panci. Pakai mulut digigit. Dipanggil lagi sini. Nah, itu kasus begitu gimana? Apa yang mau dipotong? Bibirnya. Ya. Fa in saraka ba'da dzalik, kalau dia mencuri sesudah keempat kali, enggak jera-jera, uzira, ditakzir. Ini hukuman di bawah hukuman potong tangan, di bawah hukuman potong kaki.
entah sang imam pemimpin, si hakim melihat mana efek jera buat dia, dikurung berapa hari atau apa, itu namanya hukuman takzir ya. Dicambuk nggak bisa juga. Kalaupun dicambuk nggak boleh lebih dari batas minimal hukuman had cambuk 40 kali. Seperti yang kemarin, kalau dia minum minuman keras dicambuk 40. Wakila, ada yang bilang yuktalu sobron, udah 4 kali nyolong dibunuh dia, dieksekusi. Itulah pembahasan kita tentang hukum mencuri. Jadi kita sudah tahu Islam begitu indah, tidak sembrono, orang nyolong langsung dipotong tangan. Quran menyebutnya ijmal, global. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri lelaki, pencuri perempuan, putuskan tangannya sebagai balasan apa yang mereka perbuat, sebagai hukuman daripada Allah. Nah, untuk merincinya hadis yang menjabarkan nilai benda yang dicurinya senilai berapa untuk bisa dipotong tangan. Kemudian ukuran tangan yang dipotong sejauh mana. Nah, itu hadis menerangkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin bertanya, tafadhal. Waalaikumsalam. Nilai benda yang dicuri nggak nyampe nisab. Terus takzir namanya tadi, ditakzir. Si hakim melihat efek jera buat ini orang apa. Yang penting tidak setara dengan hukuman potong, atau kalaupun dicambuk tidak sampai 40 kali. Nah, ada lagi? Ya. Anak kecilnya tidak bisa. Nanti ditelusuri si anak. Dia disuruh, yang menyuruh itu terlibat juga. Tapi dia tidak mencuri. Dia menjadi pelopor si anak untuk mencuri. Tetap ada hukuman. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.